Hari ini hari pertama dari kita di Pemprov setelah cuti bersama Lebaran. Alhamdulillah pagi ini kita menyempatkan juga untuk silaturahmi bersama dengan ASN khususnya yang bekerja di kawasan Bali Kota. Kita tadi menerapkan pengawasan khusus untuk seluruh pegawai DKI. Jadi jumlah PNS kita ada 66.087 orang, dan tadi yang hadir tepat waktu 99,73%. Jadi ada hanya 185 orang atau 0,27%. Jadi 99,73% dari pegawai DKI tertib masuk kerja sesuai dengan jadwal ini. Tentu bagi mereka yang tidak akan ada sanksinya, nanti sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian saya juga dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran yang selama musim liburan kemarin tetap bekerja, khususnya di bidang kesehatan, di bidang kebersihan, di bidang keamanan, di bidang kebakaran, semuanya, dan di semua bidang lain yang semuanya tidak mengikuti libur atau cuti bersama seperti yang lainnya karena mereka bertugas. Apresiasi kepada mereka semua. Gitu. Sanksinya seperti apa Pak? Kenapa? Nanti kita lihat aja. Jakarta sudah setiap tahun ngalamin lebaran, setiap tahun ngalamin mudik, setiap tahun ngalamin arus balik. Kalau catatan sampai dengan tadi malam baru sekitar 50% catatan kendaraan pribadi yang sudah kembali ke ibu kota. Itu catatan di Dishub per tadi malam. Jadi kita pantau perkembangannya. Jakarta juga masih sepi karena baru 50% yang kembali ke Jakarta. Pak, itu sanksi ASN tidak hadir lagi. Tidak ada himbauan. Pak, untuk sanksinya? Sanksi coba Pak ini mengikuti mulai dari ringan dan sampai berat. PP 53 tahun 2010. Jadi kita mengikuti gitu aja. Pak, kemarin Greenpeace menyatakan kalau pas hari Lebaran kualitas udara Jakarta kan udah buruk gitu Pak. Padahal kan sebagian warganya mudik. Tanggapannya seperti apa Pak? Ya ginilah, di Jakarta ini kita memiliki 17 juta kendaraan bermotor. Dengan 17 juta kendaraan bermotor, maka bisa dibayangkan kualitas udara yang dihasilkan akibat dari residu polutan itu. Jadi kita ke depan harus menata itu semua. Kita mengapresiasi semua pihak yang bisa memberikan data-data. Nanti itu akan membantu dalam kita menyusun kebijakan untuk pengurangan. Arah kita jelas, mulai dari kendaraan umum kita dorong nantinya untuk menggunakan bahan energi-energi yang tidak merusak lingkungan, khususnya listrik. Itu arah kita ke sana. Tapi itu dilakukan bertahap. Ya? Pak, urbanisasi kerap terjadi sama kawasan umum, Pak. Nah itu bagaimana provinsi kawasan umum? Yang penting adalah lapangan pekerjaan. Jadi kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, maka bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Dengan mendapatkan pekerjaan yang baik, otomatis tempat tinggalnya pun akan menjadi lebih baik. Jadi dorongan kita adalah pada pertumbuhan ekonomi. Dan alhamdulillah pertumbuhan ekonomi di Jakarta di atas rata-rata nasional, dan kita akan terus mendorong dengan kemudahan izin berusaha, kemudian juga kita fasilitasi untuk berbagai macam kebutuhan untuk investasi. Jadi harapannya untuk tenaga kerja yang terserap bisa. Pasal 71.000 orang yang diprediksi datang ke Jakarta. Kenapa? 71.000 kan prediksinya Pak. Katanya operasi justisi kan diganti dengan bina layanan kependudukan. Itu diberlakukan kapan dan seperti apa sih Pak? Apa saja yang akan didatangkan mereka Pak? Biasa kan kalau warga datang harus melapor pada RT, RW. Kemudian kalau tinggal lebih dari 24 jam harus lapor. Prosesnya seperti itu aja. Jadi
bukan operasi di terminal-terminal, operasi di stasiun, bukan seperti itu. Tapi sifatnya kita melayani bagi mereka yang membutuhkan ke pelayanan kependudukan. Pak, untuk para pedagang. gratis kan itu anggarannya 14 miliar itu boleh dikasih tahu nggak Pak rincian itu? Nah, saya kirim infografisnya aja, udah ada. Jadi ada satu hal yang pasti bahwa program mudik gratis itu PP, jadi bukan hanya satu jalan. Jadi dibiayai bisnya untuk berangkat dan untuk kembali lagi ke Jakarta. Ada infografis dari Disub, nanti bisa dicatat di situ lebih detailnya. Pak, ini kan depannya udah dicoba lagi, Pak. Ini akan Udah. Pak Anies, kita Makasih. udah dicoba lagi, Pak. Ini merugikan pemerintah masih Pak ketika belum dioperasi. Cukup, nggak ada Pak, lagi. kalau untuk kebutuhan pokok itu apa? Setelah kemarin gimana Pak? Begini, betul. Terkait kebutuhan pokok, saya ingin mengajak kepada warga Jakarta untuk menggunakan aplikasi namanya IPJ, Info Pangan Jakarta. Silakan di-download. Ini bisa di-download dengan di mobile phone menggunakan Apple atau App Store Android atau Play Store, dua-duanya bisa dipakai. Dan di situ nanti masyarakat bisa mendapatkan informasi langsung tentang harga. Misalnya seperti contoh, tepung terigu harganya 8.000 per kilogram, ini turun Rp94. Coba saya lihat yang naik nih, tomat buah 16.900 naik Rp400. Jadi seluruh informasi ada di sini. Dan itu saya mengajak kepada seluruh warga, silahkan download ini. Dengan begitu kita akan mengetahui kondisi harga senyatanya di pasar. Ini ada harga eceran, ada harga di pasar. Nah, alhamdulillah sejauh ini semua pasokan kebutuhan pokok pangan di Jakarta itu aman. Karena aman itulah maka harga-harganya kalau kita lihat mayoritas turun. Kita lihat nih warna hijau. Hijau itu artinya turun. Kenapa turun? Karena pasokannya terjamin, suplainya cukup. Dengan kondisi seperti itulah maka insya Allah rumah tangga di Jakarta akan aman untuk hari-hari pasca Lebaran ini. Bahkan selama Lebaran kemarin pun harga terkendali. Cara mengelola kita kemarin bagi dua. Kalau dulu digabung jadi satu, sekarang bagi dua. SKPD merumuskan kebutuhan. Mereka yang mengukur berapa kebutuhan pangan di Jakarta. Informasi ini didapat lengkap. Kemudian saya menugaskan BUMD, 3 BUMD, Cipinang, Food Station, kemudian Pasar Jaya, dan Dharma Jaya, mereka yang memastikan supply. Jadi yang mengukur supply-nya, yang mengukur demand-nya adalah SKPD, yang mengatur supply-nya adalah BUMD. Dan alhamdulillah itu sudah dijalankan lebih dari 8 bulan. Dengan cara seperti itu kita bisa fokus masing-masing. Jadi BUMD kita sekarang punya kerjasama yang lebih luas dengan supplier kebutuhan pokok, dan itu membuat harga-harga menjadi stabil karena pasokannya aman. Dan ini strategis sekali. Begitu harga pangan di Jakarta stabil, maka efek nasionalnya besar. Apalagi kita tahu bahwa 18% dari GDP itu disumbangkan oleh Jakarta. Jadi bila di Jakarta stabil, insya Allah nasionalnya stabil. Gitu ya. Kalau misalkan harganya tidak sesuai dengan aplikasi.